Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi-Mu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, shalom saudara. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Hari Minggu ini sangat spesial karena bertepatan dengan hari Pentakosta, dan kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan pada hari Pentakosta ini, yang hari ini kita ambil dari Kisah Rasul 2. Mari saudara, kita buka kitab kita dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ke 13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama dengan cepat saudaraku. Pada hitungan ketiga kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan perikop Pentakosta. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media,
Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudaraku, kita sudah baca kisah pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta biasanya seluruh orang Israel dari seluruh penjuru bumi kembali ke Yerusalem. Dan mereka berkumpul, saudaraku, di Yerusalem. Dan pada waktu itu kita sudah membaca, bukan seperti Pentakosta yang mereka rayakan tiap tahun, tetapi terjadi satu Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Pentakosta dalam bentuk berbeda seperti yang dirayakan orang Israel, tapi inilah Pentakosta, hari ke-50 seperti hari yang dijanjikan Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Sama seperti Roh Kudus tercurah pada rasul-rasul, pada murid-murid Tuhan pada waktu itu, Roh Kudus yang sama juga pasti tercurah memenuhi setiap hidup kita orang percaya. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan kita mau belajar pada hari ini, ada 3 pesan Pentakosta pada hari ini lewat pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, saudaraku, ketika saya merenungkan, saya membaca firman Tuhan ini, kejadian ketika mereka berkumpul pada hari Pentakosta ini, pertama saya merenungkan, poin pertama adalah bahwa janji Tuhan pasti ditepati dan pasti yang terbaik. Yang pertama apa, saudaraku? Bahwa janji Tuhan pasti ditepati dan pasti janjinya yang paling baik buat hidup kita. Pada satu hari ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya sebelum dia naik ke surga, Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 7. Dia berkata kepada murid-muridnya, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Karena jikalau aku pergi, Roh penghibur itu, Roh Kudus itu akan datang kepadamu. Aku akan mengutus Roh Kudus itu datang kepadamu. Apa firman Allah katakan? Adalah lebih baik. Kalau Yesus naik ke sorga dan Roh Kudusnya turun, dan janji Tuhan ditepati. Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, Roh Kudus dicurahkan memenuhi setiap orang-orang percaya pada waktu itu yang percaya kepada Tuhan, memenuhi rasul-rasul, memenuhi murid-murid Tuhan. Janji Tuhan pasti ditepati, pasti terjadi, saudaraku. Dan janji Tuhan, perkataan Tuhan pasti yang terbaik buat kita, adalah lebih baik. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, percaya terus, jalan terus sama Tuhan. Janjinya adalah yang terbaik, saudaraku. Yang kedua saya pelajari, saudaraku, dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, bahwa yang kedua adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya tidak sama lagi. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang menerima pencurahan Roh Kudus, hidupnya akan berbeda, tidak sama lagi dengan hidupnya sebelumnya. Kita sudah membaca tadi, ketika mereka berkumpul, turunlah Roh Kudus itu tengah-tengah mereka. Mereka dipenuhi, orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus.
Sehingga dikatakan ada satu tanda, mereka berbahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa yang mereka sebelumnya nggak tahu. Bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka nggak ngerti. Tetapi mereka mengatakan itu. Dan karena pada waktu itu ada orang-orang Yahudi dari seluruh bumi yang mengerti bahasa mereka, mereka menjadi tercengang. Mereka kagum. Karena mereka berbahasa-bahasa yang membesarkan pekerjaan Tuhan, menceritakan kebesaran firman Tuhan, kebesaran Allah. Hidup mereka nggak sama lagi ketika Roh Kudus turun atas mereka. Mereka mulai hidup dengan satu tanda yang luar biasa. Mereka mulai hidup dengan satu kuasa yang luar biasa daripada Tuhan. Hidupnya tidak sama lagi, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita orang percaya juga, saudaraku, dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun buat kita. Hidup kita nggak sama lagi. Hidup kita nggak beda lagi. Hidup kita sudah beda, maksudnya, saudaraku. Tidak sama lagi dengan sebelumnya. Tapi diperbaharui dengan Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, saudaraku. Sama seperti rasul-rasul sebelum dipenuhi Roh Kudus, mereka bingung apa maksud Tuhan, apa rencana, apa kehendak Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, sempurna penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, mereka ngerti apa yang harus mereka lakukan, hanya membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam segenap hidup mereka, memberitakan Injil. Demikianlah hidup kita, saudaraku. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita nggak sama lagi. Hidup kita pasti membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Karena hidup kita dipenuhi dengan tanda-tanda orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Hidup kita dipenuhi oleh karunia-karunia Roh Kudus seperti dikatakan 1 Korintus 12. Hidup kita dipenuhi dengan buah-buah roh seperti dikatakan pada Galatia 5. Amin. Orang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya tidak sama lagi, saudaraku. Ketiga, saudaraku, pesan Pentakosta pada hari ini. Ketiga, jangan bodoh. Pada waktu itu, saudaraku, ada orang-orang yang tercengang, ada orang yang kagum melihat perbuatan Tuhan. Di saat turunnya Roh Kudus itu luar biasa. Terjadi satu hal yang tidak masuk akal. Tetapi di saat yang sama, ada orang-orang lain yang bodoh, saudaraku. Yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tidak mengerti pekerjaan Tuhan. Sehingga mereka berkata menyindir kepada orang-orang pada saat itu. Sepertinya mereka sedang mabuk. Mereka berkata-kata semua, berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti. Mereka sedang mabuk sepertinya. Padahal mereka tidak mengerti akan firman Tuhan Yesus. Efesus 5 ayat 16 sampai 18 berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Jangan engkau mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi penuhlah engkau dengan Roh. Mari, saudaraku, Roh Kudus sudah turun di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita. Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Roh Kudus nggak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang kadang-kadang meninggalkan Tuhan, saudaraku. Oleh karenanya, saudaraku, mari jangan bodoh, jangan keraskan hatimu. Mari engkau mulai taat, tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus semakin besar di dalam engkau, dengan engkau hidup di dalam doa, hidup dalam firman Tuhan. Karena lewat doa, lewat firman Tuhan, Roh Kudus akan berbicara, memimpin hidup kita dengan jelas, mengguidance, memimpin hidup kita, saudaraku. Jangan bodoh, jangan keraskan hatimu. Mari hidup pimpin Roh Kudus, saudaraku. Amin, saudaraku. Oleh karenanya 3 poin pada hari ini. Pertama, saudaraku, apa tadi dikatakan? Yang pertama, bahwa janji Tuhan adalah pasti yang
terbaik dan pasti ditepati. Kedua, bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus hidupnya tidak sama lagi, penuh dengan karunia Roh, penuh dengan buah Roh. Ketiga, jangan kita bodoh, jangan keraskan hati, biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah Tuhan Yesus berikan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami, memenuhi hidup kami, biar kami berjalan terus di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai, tetapi Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, mengajar kami, memimpin hidup kami, khususnya di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat hari Pentakosta. Api Kristus sudah menyala.